Haleluya. Haleluya. Memiliki hati berhati emas dan memiliki jiwa kemenyan dan berkarakter murni. Berhati emas. Kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan, apa itu emas? Adalah sesuatu barang yang sangat berharga. Adalah suatu benda atau bisa dikatakan barang yang sangat berharga. Dan nilai emas ini, kalau emas murni, memiliki nilai yang sangat tinggi. Dan ternyata emas ini sifatnya bukanlah sifat beku selamanya. Namun emas ini sekalipun dia benda padat, dapat dicairkan, dapat dilebur kembali, lalu dibentuk di tempat sesuai dengan harapan. Dan itulah sebabnya satu cincin yang kita pakai atau kita pesan sesuai dengan keinginan kita, suatu saat kita jual kembali, tukang emasnya kalau tidak laku tipe ini, model yang seperti yang kita pakai itu, mereka akan melebur kembali. Setelah dilebur kembali, ditempa lagi, dibuat lagi seperti yang disukai oleh seseorang. Setiap kita orang berbeda-beda kesukaan kita, model bentuk daripada cincin atau emas yang kita punya. Baik itu anting, baik itu cincin, baik itu kalung, memiliki perbedaan. Tidak sama semua orang memiliki cincin yang bentuknya polos, yang bentuknya kayak rantai, yang bentuknya berbagai-bagai macam tipe. Tapi orang memiliki selera yang berbeda. Dan itulah sebabnya ternyata emas ini adalah sesuatu hal yang sangat berharga dan dapat dilebur kembali. Tidak seperti batu. Batu tidak bisa lagi dilebur. Batu padas tidak bisa dilebur. Dilebur dia hancur. Tapi dia tidak bisa lagi dibentuk. Cukup saja dia dipecahkan menjadi batuan pecah-pecahan. Namun emas ini, cincin atau kalung atau anting pun itu bisa dilebur kembali, disesuaikan dengan keinginan pribadi seseorang. Dalam sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat tentang emas ini. Mengapa emas ini nilainya sangat tinggi? Karena ternyata emas itu memiliki nilai yang sangat tinggi karena sangat-sangat dibutuhkan oleh manusia. Dan bahkan di dalam perjanjian lama, kalau kita perhatikan, semua perabot-perabot dalam rumah Tuhan itu disalut dengan emas. Sekalipun bahannya itu terbuat dari kayu pohon aras atau kayu Lebanon, itu akan disalut dengan emas. Tujuannya adalah apa? Bukan ditutup-tutupi, namun tujuannya adalah untuk membuat dia semakin indah. Sama seperti saya dan saudara. Tuhan yang sudah menciptakan saya dan saudara adalah pribadi yang mulia, pribadi yang sesungguhnya pribadi orang yang sangat sempurna. Namun oleh karena pekerjaan, kuasa kegelapan, kuasa iblis, sehingga kita mulai mengalami namanya kerusakan. Dan itulah sebabnya tujuan emas dalam perjanjian lama bagaikan perabot-perabot dalam rumah Tuhan itu disalut dengan emas. Begitu juga Allah dalam hidup kita. Pribadi kita dilebur oleh Tuhan. Hati kita yang keras dilebur oleh Allah. Bahkan kehidupan kita disalut dengan emas. Tujuannya adalah apa?
Tuhan perhatikan lebih indah. Haleluya. Kita lihat dulu dalam Ayub 23 ayat yang ke-10 dikatakan firman Tuhan di sana. Ayub 23 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Aku akan timbul seperti emas. Seandainya Tuhan uji kehidupan Ayub, karena Tuhan tahu jalan hidup Ayub itu sebenarnya pribadi yang takut akan Tuhan. Maka di situ dikatakan firman Tuhan dengan jelas, karena dia tahu jalan hidupku, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Berhati emas kehidupannya, bukan tubuhnya seperti emas, tidak, tapi hatinya, kepribadiannya seperti emas yang digemari oleh setiap orang. Siapa sih yang tidak suka dengan emas? Ya, apalagi kita jalan di toko lalu kita lihat toko emas, kita pasti melirik toko itu, memperhatikan, dan bahkan mungkin bertanya-tanya harga emas berapa. Kalau ada uang, kumpulkan, beli. Siapa tidak tertarik? Dan saya pastikan bahwa hampir seluruh kaum ibu ini punya cincin emas. Hampir seluruhnya. Ya, saya kalimat hampir ini berarti nggak semua. Pasti. Kalau tidak ada cincin, anting. Kalau tidak ada anting, kalung. Pasti. Yang tidak punya siapa? Yang tidak punya emas dalam tubuhnya? Enggak ada. Angkat dulu tinggi-tinggi biar kelihatan. Kamu Bapak lihat yang belum ada emasnya. Ya. Bukan Mas Tejo ya. Bukan Mas Kudi. Tapi emas betul. Ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setidaknya pengalaman kami pertama punya emas 22, ya, nggak murni emasnya, sehingga ketika dijual di tempat kita ini nggak laku. Emas Jawa dibawa ke Sumatera ini nggak laku, ya. Makanya ada satu perkataan lucu mengatakan seperti ini, kalau emas Jawa dibawa ke Medan berubah menjadi abang, katanya. Ya, tadi di Jawa kan mas, monggo mas. Kalau udah di Medan bang, ayo bang, gitu kan. Berubah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Timbul seperti emas. Kalimat timbul ini seperti apa? Muncul atau nampak di dalam kehidupannya, berhati emas. Yang disukai oleh banyak orang. Haleluya. Dan yang kedua, berjiwa kemenyan. Ya, kemenyan ini adalah suatu getah kayu. Ya, getah kayu. Kalau dibakar, kalau sudah membeku dia dibakar, dia akan mengeluarkan aroma yang
wangi. Dulu di dalam perjanjian lama, para imam-imam itu setiap mereka membawa tempat pedupaan, ya, tempat pedupaan, mereka akan membakar kemenyan di sana. Mereka membakar kemenyan sehingga kemenyan itu terbakar lalu mengeluarkan asap dan harum. Dan itu sebenarnya adalah suatu gambaran tentang kehidupan anak-anak Tuhan. Pujian penyembahan menjadi dupa yang berkenan di hadapan Tuhan. Pujian dan penyembahan itu ibarat kemenyan yang sedang dibakar, lalu baunya harum di bait Allah. Sehingga pada waktu zaman perjanjian lama, tabernakel itu ada sekap-sekapnya, ya, ada sekap-sekapnya. Sehingga ketiga sekap ini memiliki fungsi masing-masing. Ada halaman, ada ruangan kudus, ada ruangan maha kudus. Ruangan kudus dan ruangan maha kudus. Dan di ruangan maha kudus itu disitulah Allah bertahta. Disitulah mesbah dupa. Tabut perjanjian Allah. Ruang kudus disitulah mesbah dupa. Disitulah para imam membakar kemenyan tadi di dalam pedupaan sehingga baunya harum. Dan hari ini gambaran tabernakel kita ini berada di ruangan kudus sedang membakar kemenyan. Jiwa, ya, berjiwa kemenyan. Jiwa kita bakar, kehidupan kita bakar menjadi dupa yang berkenan yang harum di hadapan Tuhan. Makanya ketika kita menaikkan pujian sungguh-sungguh, ketika kita menyembah Tuhan belajar sungguh-sungguh, karena ibarat hati kita ini, jiwa kita ini yang kita bawa ke rumah Tuhan dibakar di sana. Kalau hati kita ini berjiwa, ya, berjiwa kemenyan, dia harum. Lalu Tuhan cium aroma itu. Jangan hanya bau gosong saja, bau amis, tapi harus menjadi baunya menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Bau menyenangkan hati Tuhan. Kemenyan ini mungkin di zaman tahun 2009 daerah kita ini masih kita ketemukan seperti damar itu. Damar. Kalau kita bakar itu kan harum. Jangankan damarnya, kayunya saja atau kulit kayunya saja kita bakar harum. Kenapa? Karena pokok kayu itu menghasilkan damar. Ya, sejenis dengan kemenyan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kalau kita perhatikan, memiliki berhati emas, memiliki berjiwa kemenyan menjadi harum. Dan yang ketiga berkarakter mur. Mur ini apa? Mur ini juga sama seperti getah juga dia, ya. Tapi dia pahit. Bahkan dalam firman Tuhan dia dijadikan sebagai obat. Tapi obat semacam bius mengurangi rasa sakit. Mur. Lalu kalau kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini, kalau
kalau kita lihat ayat kebenaran firman Tuhan ini dikatakan ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Menyembah Yesus Kristus. Setelah itu mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, kepada Yesus Kristus. Yaitu apa yang dipersembahkan? Yaitu emas, kemenyan dan mur. Apa arti daripada emas, kemenyan dan mur ini sesungguhnya? Yesus yang baru lahir sudah ditaruh suatu nubuatan dalam hidupnya. Emas, kemenyan dan mur. Emas itu berbicara tentang kehormatan. Emas itu berbicara tentang kehormatan. Dan itulah sebabnya pada waktu itu Yesus disembah, dihormati sebagai raja. Bukan raja dunia, tapi raja di atas segala raja. Disembah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus hari ini, emas, kemenyan dan mur, ternyata ini adalah suatu nubuatan kepada Yesus. Di masa anak-anak dia lahir, dia sudah disembah, dihormati, dihargai. Dan ketika dia berumur 12 tahun, yang dia berkata kepada Yusuf dan Maria, "Mengapa kau mencari aku? Bukankah aku harus tinggal di rumah bapakku? Seharusnya aku tinggal di rumah bapakku. Mengapa kamu mencari aku?" Dan orang-orang Farisi yang ahli Taurat tercengang mendengar setiap perkataannya. Bahkan ketika Yesus melakukan mukjizat, nama Yesus menjadi harum. Ketika mereka mendengar ada seruan Yesus, berbondong-bondong begitu banyak orang datang karena harum membawa mukjizat. Sehingga kemanapun Yesus pergi, dia melakukan mukjizat. Hanya ada beberapa kota dia diusir, bahkan tidak terjadi sesuatu apapun di satu kota itu. Kenapa tidak terjadi? Karena menolak. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita menolak pengajaran Yesus Kristus, ketika kita menolak Alkitab atau menolak firman Tuhan ini, tidak ada yang terjadi, tidak akan ada yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Dan itulah sebabnya kebenaran firman Tuhan jangan ditolak. Haleluya. Jangan ditolak. Jangan kita tolak, namun kita berkata seperti Maria, "Jadilah padaku seperti apa yang kau katakan itu." Katakan kepada malaikat. Jadi seperti Yakub, ketika dia mendengar cerita daripada Yusuf tentang mimpinya, dia menyimpan di dalam hatinya segala perkara itu. Sekalipun kau tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, jangan langsung kau tolak, namun kau simpan dalam hatimu, renungkan, sehingga kebenaran firman Tuhan itu akan bekerja sendirinya dalam hidup kita. Kita yang belum tahu apa-apa, kita mau belajar, pasti Tuhan akan campur tangan. Apalagi kita sudah tahu, kita melakukannya, pasti Tuhan lebih luar biasa lagi bekerja. Haleluya. Kita yang belum tahu aja, mungkin berbicara persembahan yang kita berikan, apa
Apakah itu menjadi sebuah peraturan gereja, peraturan sekte? Enggak. Banyak orang nggak tahu sebenarnya apa membawa persembahan itu tujuannya. Makanya banyak orang memberikannya asal-asal. Sesungguhnya memberi persembahan itu ada maknanya, tujuan yang benar. Bukan asal diberi. Enggak. Ada tujuan makna yang tertentu yang harus engkau pahami. Sedangkan itu saja engkau tidak mengerti maksud dan tujuannya, engkau berikan Tuhan bekerja. Apalagi engkau mengerti, semakin lebih mengerti, Tuhan semakin dasar bekerja. Haleluya. Nah, oleh sebab itu, apa arti persembahan itu? Bukan hanya sekedar memberi saja juga. Saudara-saudara terkasih, engkau mungkin tahu firman Tuhan yang berkata, seorang janda, ya, yang 2 peser dia persembahkan. Yesus perhatikan. Apa yang disebut dikatakan 2 peser janda? Karena dia berikan sesuatu yang berharga dalam hidupnya, bukan sisa-sisa. Mau datang ke gereja mampir dulu ke warung, sisa-sisa semua. Beli permen dulu, dipecahkan, kalau boleh pecah 7. Yang 10.000 pecah menjadi 500 semuanya. Itulah yang dipersembahkan. Padahal lebih daripada itu dia terima daripada Tuhan. Memberi persembahan, kadang-kadang kita hanya memberi saja, nggak tahu kita makna tujuannya. Maka belajarlah apa yang engkau beri itu engkau pahami. Haleluya. Pahami apa yang engkau beri itu. Memang secara manusiawi kami yang menerima berkat apa yang kau berikan itu, tetapi sesungguhnya ketika hatimu tertuju kepada Allah, apa yang kau beri, Tuhan justru memperhatikanmu. Haleluya. Kita lihat pada waktu memberi persembahan yang di bait suci Allah pada waktu itu, ada begitu banyak orang memberi persembahan, tapi mata Tuhan tertuju kepada janda itu yang 2 keping peser itu. Ke situ mata Tuhan tertuju. Karena apa? Karena dia berikan kesungguhan hatinya. Makanya berjiwa kemenyan. Tuhan memperhatikan apa yang diberi. Haleluya. Bukan soal nilai yang kau berikan, tidak, tetapi kau tahu makna apa yang kau berikan itu. Kalau kau berikan banyak-banyak, kau berikan pun 500.000 sekali persembahan, tapi kau tidak tahu maknanya, hanya untuk umpamanya diketahui saja, hanya itu yang kau tahu. Sedangkan itu saja Tuhan bekerja, apalagi engkau tahu makna tujuan apa yang kau berikan itu. Oleh sebab itu saudara-saudara terkasih, maka jangan kau anggap remeh tentang persembahan. Haleluya. Haleluya. Unang jangka pamuasa buat luhir di pagitay, jangan. Itu buang dari pikiran kita. Amin. Buang itu. Buang. Jangan menolak kebenaran firman Tuhan. Makanya kenapa tidak terjadi mujizat, bahkan di Yerusalem sendiri tidak terjadi mujizat. Kenapa? Mereka menolak Yesus. Ada beberapa kota-kota yang menolak Yesus. Apa yang terjadi sana? Tidak ada yang terjadi. Pemulihan tidak ada terjadi. Kesembuhan tidak ada terjadi. Karena mereka menolak Yesus. Menolak Yesus sampai menolak dengan firman Tuhan. Tapi kemarin belajar kita memberi sesuatu
Haleluya. Jangan seperti ada bahasa mengatakan ABS, ya, supaya Bapak Gembala senang gitu. Oh, enggak. Engkau rugi sendiri. Engkau mencari hal seperti itu. Tapi betullah itu memang jiwamu adalah jiwa kemenyan, jiwa yang berkorban, jiwa yang betul-betul memberi. Sehingga engkau semakin diberkati. Makanya di Jumat kemarin saya katakan, benih roh yang sudah engkau taburkan, jangan kau minta daripada Tuhan benih buah jasmani, jangan. Benih roh yang kau sudah taburkan, jangan kau minta buah jasmani, tapi mintalah buah rohani dalam hidupmu. Minta buah rohani dalam keluargamu. Sebab buah jasmani itu mengikut sama kita. Karena itu janji firman Tuhan. Orang yang mendahulukan Allah dan mencari kebenarannya, semua akan ditambahkan dalam hidupnya. Kesehatan, kekuatan, gampang Tuhan kerjakan itu semua. Saya tidak katakan engkau yang sakit-sakitan itu hukuman Tuhan, enggak. Saya tidak katakan itu. Tapi koreksi hati. Haleluya. Orang yang takut Tuhan itu bukan berarti otomatis dia tidak pernah sakit. Dan orang yang sakit-sakitan itu adalah akibat hukuman Tuhan, enggak. Enggak ada itu. Tapi ketika engkau sakit, Tuhan izinkan dalam hidupmu supaya seperti Ayub, dia borong semuanya, mulai telapak kaki sampai telapak ujung kepala ini, sampai batok-batok kepalanya kelihatan. Tapi dia mau tetap berhati emas. Haleluya. Hormat akan Tuhan. Apa yang Tuhan buat dalam hidupnya, dia hormati Tuhan, keputusan Tuhan. Dia tidak pernah mempersalahkan. Sekalipun mungkin ada gerutu dalam hatinya, kenapa seperti ini? Makanya Ayub berkata, terpuji Tuhan, apa yang Tuhan buat itu semua baik. Apa yang Tuhan mau kerjakan itu semua baik. Mari jemaat Tuhan saya kasih dalam nama Tuhan. Milikilah jiwa, ya, jiwa kemenyan harum. Ketika engkau datang ke rumah Tuhan, ya, Tuhan sudah cium aroma wangi. Haleluya. Haleluya. Tuhan cium aroma wangi hati yang rindu menyembah Tuhan. Ya. Maka pujian berkata, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ya. Mari saudara-saudara terkasih, hati yang rindu datang ke hadirat Tuhan, berjiwa kemenyan. Yang terakhir, ya, yaitu berkarakter murni. Karakter. Tahu kita kan karakter? Tahu karakter kan? Kita tahu apa itu karakter. Sifat kita. Murni ini ternyata ketiga hal ini yang dipersembahkan oleh orang-orang Majus. Bukan persembahannya sembarangan. Jangan salah kalian. Lihat di sini, jangan asal kalian ini, asal kalian udah tidak asal diberikan. Dia berikan emas, kemenyan dan mur, ternyata memiliki mengandung nubuatan dalam kehidupan Yesus. Dan buktinya mur pada waktu Yesus kena salib. Apa yang dilakukan oleh pasukan Romawi ketika dia sudah diterpaku? Mereka memberi anggur, dicelupkan ke mur, lalu dikasih minum Yesus. Tujuannya adalah apa? Karena dia lihat rasa sakit dalam tubuhnya itu sudah menggerogot, tak bisa lagi dikatakan, sehingga mengurangi rasa sakit. Dia kasih mur, bius. Tapi Tuhan, firman Tuhan berkata, Tuhan menolak
tidak mau menginumnya, tidak mau meminumnya, tidak mau menyicipinya. Tuhan sudah tahu. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara yang terkasih? Ya, apa yang terjadi? Sampai dia mati, dia tidak minum anggur itu. Yesus yang tergantung di kayu salib itu, dia ingin merasakan seluruh pemberontakan manusia. Makanya ketika ditusuk lambungnya, keluarlah air dan darah. Air dan darah yang keluar bukan asal-asal keluar begitu saja, tapi itu makna yang luar biasa. Air menyucikan setiap manusia dan darah menebus setiap manusia. Haleluya. Itulah yang terjadi ketika ditusuk lambung Yesus. Air dan darah. Kalau secara kalau kita perhatikan perjalanan Yesus mulai dia dicambuk, saya rasa gak ada lagi air dalam tubuhnya. Begitu lelahnya dia berjalan. Bahkan ketika mau diberi minum pun ditendang oleh pasukan Romawi, gak jadi minum. Sebenarnya tidak ada lagi air dalam tubuhnya. Dalam perjalanan itu begitu panjang, dan rasa sakit yang dia rasa itu sebenarnya sudah habis semua darah dan air. Namun apa yang terjadi? Sekalipun dia di kayu salib, masih dapat mengeluarkan air dan darah, menyucikan, bahkan menebus. Hari-hari ini, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus tidak mau menanggung enaknya, tapi Yesus mau menerima seutuhnya pemberontakan manusia, keangkuhan manusia, keegoisan manusia, ketidaktaatan manusia. Makanya pemazmur berkata, dia disiksa, dia ditikam, dia apa? Itu karena pelanggaran kita. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, emas kemenyan murni yang dipersembahkan, tujuannya adalah untuk kegenapan dalam hidup Yesus. Mari jemaat Tuhan saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini mari kita melihat kebenaran firman Tuhan lebih jauh lagi dalam hidup kita, lebih dalam lagi dalam seluruh kehidupan. Milikilah hati berhati emas, berjiwa kemenyan, dan bergerak temur dalam hidup kita. Ya. Sekalipun begitu banyak ujian dalam hidupmu, ya, milikilah seperti Ayub ini. Apa yang Tuhan buat itu baik. Ya. Jadilah dan milikilah berjiwa kemenyan dalam hidup kita ini. Harum, persembahan harum di hadapan Tuhan. Jiwa kemenyan. Kemana kita pergi sebagai anak-anak Tuhan? Menjadi harum. Artinya kedatangan kita itu bukanlah kedatangan membawa pemecah belah, namun kedatangan kita di sana mempersatukan, bahkan membawa mereka datang kepada Tuhan. Haleluya. Berhati emas ini, sekalipun orang meludahimu, mengejekmu, memiliki hati emas, sebenarnya sudah hancur, tapi Tuhan balut dengan emas, kemuliaan Allah dibalut di dalam hati kita ini. Makanya firman Tuhan berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena apa? Tuhan ingin membalut hati kita dengan emas. Berkarakter murni ini berbicara tentang penderitaan, pahit rasanya, kehidupan
kita pahit. Keseharian kita pahit adanya. Ekonomi kita pahit rasanya. Kehidupan anak-anak kita membawa kepahitan dalam hidup kita. Tapi hari ini Nubuatan ini sudah digenapi Tuhan dalam hidupnya. Ketika Yesus ditusuk lambungnya, keluarlah air dan darah, membasuh, membersihkan, menyucikan, bahkan menebus saya dan saudara. Haleluya. Itulah sebabnya hari ini jemaat Tuhan saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Milikilah karakter murni. Sekalipun banyak tantangan dalam hidupmu, banyak ujian-ujian Tuhan dalam hidupmu, milikilah karakter-karakter murni dalam hidup kita, sehingga apa yang kita perbuat tidak menjadi bahan olokan. Sikap kita ke semua orang tidak menjadi bahan olokan. Kedatangan kita ke suatu tempat menjadi bahan perbincangan karena karakter kita, sikap kita yang tidak baik. Seekor singa yang sedang terjebak, lalu orang datang melihat, memperhatikan keinginan hatinya untuk menolong singa itu, tapi dia tahu karakter sifat singa adalah pemangsa. Orang tersebut tidak berani melepaskan dia dari belenggunya, karena dia tahu karakter sifat daripada singa. Akhirnya ditonton begitu saja, sehingga mati mengenaskan. Sebagai umat-umat Tuhan, bahwa tidak ada lagi seperti itu. Kehidupan kita kehidupan seperti singa yang tidak peduli, mangsa. Setiap yang dilihatnya adalah mangsa, tidak ada lagi sahabat, tidak ada lagi teman, tidak ada lagi saudara, mangsa semua. Sehingga apapun yang dibicarakannya memangsa, memakan. Tanah yang dibicarakan dimangsa dari tanah. Organisasi yang dibahas dari dimangsa dari organisasi. Semua dimangsa. Ada kejadian kecelakaan, orang dimangsa. Paham maksudnya kan? Ngerti maksudnya kan? Jangan nanti apa maksudnya itu perkataan. Mari jemaat Tuhan saya kasih. Karakter kita, sikap kita jangan seperti singa, pemangsa. Jangan seperti harimau, seperti lagu orang-orang dunia, kucing garung katanya. Main sikat dengan embat apa yang lewat. Ya. Bus makmur yang lewat disikat. Bayangkan bus makmur, bus PH, bus rapi yang lewat diembat. Ada keluarga yang ngomong, tahu kan nomornya mobil makmur, loket makmur mau apa dulu minta omong. Oh ada, tunggu saya telepon aja ya. Dia bicara di sana ongkosnya 150, dia tambahin 180 katanya. Dimangsa, itu saja dimangsa. Seperti singa. Jadi ketika mengalami permasalahan atau dia terjerat, orang tidak berani lagi menolong. Orang tahu nanti kalau lepas ini saya dimangsa. Udah mulai tahu tuh Messi tarik ke sini. Bus Pak Min Ponggol. Karena
karena sifat karakternya adalah singa. Tapi jadilah domba, ya, yang turut menurut pribadi, yang menurut sekalipun ada tanduknya, bukan tanduk untuk mencelakakan, tapi itu adalah tanduk persiapan melawan musuh, bukan membuat musuh. Tanduk domba itu, domba memiliki tanduk, tapi tidak seperti kambing. Sedikit baru muncul dikit udah mau nyeruduk. Domba tidak demikian. Jadi mari saudara-saudara terkasih, jadi tanduk yang dimiliki oleh domba itu dia pakai untuk musuh. Dia tahu siapa musuhnya. Kita pun diberi Tuhan tanduk. Tanduk itu berbicara kekuatan, power dalam hidup kita. Kita tahu siapa yang kita tanduk. Haleluya. Yaitu iblis, kuasa kegelapan. Itulah yang perlu kita tanduk. Ya, itulah perlu kita tanduk. Bukan teman sekursi kita yang kita tanduk, bukan teman kita satu arisan yang kita tanduk, bukan satu kumpulan yang ditanduk, bukan keluarga yang ditanduk, tapi musuh. Itulah iblis. Mari saudara-saudara terkasih, milikilah karaktermu sekalipun engkau disakiti oleh orang, ya. Miliki hati yang seperti Yesus, rendah hati. Haleluya, haleluya. Miliki rendah hati, ya. Karena sifat kita bukanlah sifat yang tinggi hati. Karena firman Tuhan berkata orang yang tinggi hati akan direndahkan. Jadi lebih baik kita merendah lalu Tuhan tinggikan. Haleluya. Miliki hati yang karakter, yang rendah hati. Ya. Mari saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebab itu mari hari ini mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita ambil dalam hidup kita emas, kemenyan dan mur, mempersembahkan yang terbaik dan memiliki makna. Dan itulah hari ini yang engkau persembahkan dalam hidupmu. Dan itulah yang engkau harus persembahkan. Sesuatu yang harum, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan. Ya bukan asal-asalan. Yang bukan asal-asalan yang kita beri. Haleluya. Tuhan memberkati kita buat firman Tuhan hari ini. Ya. Kenapa saya katakan tidak asal-asalan? Karena di Parsel kemarin saya tidak tahu itu persembahan atau Parsel, tidak tahu.